Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Amsal 7 ayat 1-3. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Di pasal 7 ini, penulis Amsal berbicara seperti orang tua kepada anaknya. Ben adalah kata Yunani untuk anak laki-laki. Jadi sang orang tua berbicara kepada anaknya laki-laki. Beberapa penafsir mengatakan Amsal 7 ayat 1-5 dapat dikelompokkan sebagai Amsal yang merupakan pengajaran dalam keluarga. Ajaran orang tua kepada anak di sini menggemakan pengajaran penulis kitab Ulangan untuk memilih kehidupan dengan memilih untuk menaati perintah Tuhan. Lihat Ulangan 30 ayat 15-20. Menurut para penafsir, dengan memilih hidup daripada mati, maka ini adalah salah satu cara sang anak menjadikan perintah orang tua sebagai kenyataan yang selalu ada dalam hidupnya. Di sini, orang tua meminta anaknya ini untuk memelihara perkataannya atau ajarannya atau perintahnya. Perkataan diterjemahkan TBLAI dari bahasa Ibrani emer, yang secara harfiah berarti ucapan atau kata. Namun emer juga bisa bermakna hajaran atau perintah. Sementara berpeganglah diterjemahkan TBLAI dari samar, yang secara harfiah berarti menjaga, mengawasi, atau melestarikan. Samar juga mempunyai arti bertanggung jawab atas, atau memelihara, atau memperhatikan, atau menyimpan, atau mempertahankan. Jadi penekanannya di sini pada memelihara, atau memperhatikan, atau membiarkan kata-kata tetap hidup dalam diri sang anak. TBLAI edisi kedua, karena itu menekankan makna berpegang lebih dari sekadar mengingat, seperti dalam terjemahan edisi ke-1. Pesan untuk berpegang pada kata-kata sang orang tua sejalan dengan pesan menyimpan perintah di dalam hati. Perintah di sini adalah mitzvah. Mitzvah mengandung arti perintah-perintah yang ditetapkan di dalam Taurat. Mitzvah sendiri jumlahnya ada 613 perintah. Namun kadang juga diartikan mencakup semua hukum atau praktik atau kebiasaan yang menjadi sebuah tatanan yang tidak bisa diubah dalam lingkungan orang Yahudi. Dengan begitu, mitzvah dapat disejajarkan dengan emer, atau dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan emer adalah mitzvah atau perkataan-perkataan yang merupakan perintah Tuhan dalam Taurat. Perkataan simpanlah diterjemahkan TBLAI dari bahasa Ibrani safan. Safan secara harfiah berarti menyembunyikan atau menyimpan. Maknanya adalah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu, seperti menyimpan atau menyembunyikan barang berharga. Tempat menyimpan atau menyembunyikannya, menurut TBLAI adalah di dalam hati. Kata Ibrani yang dipakai adalah itak, yang secara harfiah berarti di dalam kamu. Itak dari secara harfiah berarti dengan atau bersama-sama dengan atau di dalam. Itak juga bisa bermakna dalam ingatan. Jadi penekanannya adalah di dalam diri seseorang. Jadi sang orang tua meminta sang anak untuk menyimpan mitzvah itu di dalam dirinya. Itu artinya dia hidup di dalam diri sang anak sepanjang sang anak hidup. Penulis kitab Amsal ingin mengajarkan para pendengarnya atau para pembacanya bahwa firman dan perintah Tuhan itu harus selalu berdiam di dalam diri mereka. Bahkan firman dan perintah Tuhan itu seharusnya tidak hanya sekadar disimpan atau bahkan dipegang,
tetapi harus dihidupi selama para pendengar atau para pembacanya hidup. Itu artinya, mereka tidak bisa hidup tanpa firman atau perintah Tuhan ini. Penulis mungkin juga ingin menunjukkan bahwa untuk bisa benar-benar hidup, maka orang harus hidup berpegang pada firman dan perintah Tuhan. Perintah untuk berpegang pada perintah yang dihubungkan dengan hidup menjadi jelas di ayat 2. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Kembali lagi kata syamar dan mitzvah dipergunakan di bagian pertama ayat 2 dengan makna yang sama. Sementara itu, kata hidup diterjemahkan dari chayah yang secara harfiah berarti hidup. Chayah juga bisa berarti memiliki hidup, atau melanjutkan hidup, atau tetap hidup, atau menopang kehidupan. Itu artinya, bagi orang tua yang mengajarkan anaknya ini, hanya dengan berpegang pada mitzvah atau perintah Tuhan, maka sang anak bisa tetap hidup, atau memiliki hidup, atau bisa melanjutkan hidupnya. Jadi perintah itu mitzvah, maka ajaran diterjemahkan dari Torah. Jadi yang dimaksudkan dengan ajaran di sini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat inilah yang harus disimpan seperti biji mata. TBLI menerjemahkan simpanlah juga dari kata Ibrani zamar, karena hanya ada satu kata kerja yang digunakan di ayat 2 ini. Sementara itu, biji mata diterjemahkan dari keison eneka, yang artinya pupil mata. Pupil mata adalah bagian penting dari mata. Kalau pupil mata rusak, maka penglihatan juga akan mengalami masalah. Bagi sang orang tua, memelihara Torah itu harus sungguh-sungguh seperti memelihara pupil mata. Kalau orang tidak memelihara atau berpegang lagi pada Torah, maka hidupnya akan mengalami masalah atau dia tidak akan hidup. Sebagaimana tanpa pupil mata, orang akan hidup dalam kegelapan, maka tanpa Torah juga, sang anak akan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan sama dengan kematian. Jadi hidup tanpa berpegang pada Torah sesungguhnya adalah kematian. Selanjutnya berkaitan dengan ayat 3, Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini menerjemahkan ayat 3 ini sebagai berikut. Ingatlah selalu akan ajaran-ajaranku itu, dan simpanlah di dalam hati sanubarimu. TBLI menerjemahkan tambatkanlah dari bahasa Yunani khasar. Khasar secara harfiah berarti mengikat atau bersatu padu atau bersekutu bersama atau bersekongkol. Pertanyaannya, mengapa mereka atau semua pengajaran itu diikatkan pada jari? Nada pesan ini mirip dengan pesan dalam Ulangan 6 ayat 8 atau 11 ayat 18. Ada penafsir yang mengatakan, mengikat pada jari mungkin merujuk pada mengenakan gelang-gelang doa, meskipun penanggalan dari praktek semacam ini tidak dapat dipastikan. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa maknanya di sini berhubungan dengan perintah untuk menghafal perintah-perintah tersebut dan mengingatnya terus-menerus. Saya menduga mungkin mengikat pada jari ini ada kemiripan dengan membaca doa dengan menggunakan tasbih atau rosario. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa diikat pada jari itu seperti cincin yang berharga dan dibawa kemana saja kalau pergi. Mungkin cincin itu adalah cincin pernikahan, sehingga maknanya adalah semua pengajaran menyatu dengan diri si anak, seperti pengantin laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam perkawinan dan tidak terpisahkan. Selain mengikat pada jari, semua pengajaran itu harus dituliskan pada loh batu. Pesan ini sebelumnya sudah disuarakan dalam Amsal 3 ayat 3. Ada penafsir yang mengatakan bahwa menulis di atas loh hati menyiratkan internalisasi dari perintah-perintah tersebut. Yang lain mengatakan, ini adalah metafora untuk menyatakan bahwa pengajaran orang tua ini harus disimpan dan diingat selamanya. Pengajaran dalam Amsal 7 ayat 1-3 ini
mengingatkan para pembaca masa kini tentang betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup manusia. Manusia harus memberi diri untuk tunduk dan hidup menurut firman Tuhan di sepanjang hidupnya. Itu berarti harus mau mematikan keinginan diri sendiri dan tunduk pada perintah atau kehendak Tuhan. Manusia belajar untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa orang mungkin bisa saja hidup tanpa berpegang pada firman Tuhan. Tetapi itu sebenarnya berarti menuju kepada kematian. Karena orang hanya akan memperoleh hidup yang sesungguhnya jika dia hidup menurut firman Tuhan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.